Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa yang sakit bisa sembuh. Kita berdoa secara umum, kita diberikan kemudahan-kemudahan usaha, diberikan kemudahan-kemudahan jalan keluar persoalan yang kita hadapi. Edukasi kita yaitu masih tentang narkoba ya. Saya tidak intinya semoga para media sosial jangan merasa bosan ya. Materinya kok tentang narkoba terus. Tapi perlu kita ketahui bahwa narkoba ini bisa merusak generasi. Narkoba ini juga bisa hilang kemauan kita untuk mempertahankan kemerdekaan ini bisa. Narkoba ini juga bisa mengurangi uang yang beredar di dalam negeri dibawa ke luar negeri untuk membeli narkoba, karena para pengusaha-pengusaha itu sangat berani dia, karena untungnya bisa sangat simsalabim lah ya. Begitu juga dari uang rakyat membayar PBB bisa mengeluarkan uang cukup banyak ya, 84 triliun di tahun 2024 dari hasil Badan Narkotika Nasional. Di sana juga dari BNN menyampaikan bahwa umur 15 sampai 24 tahun produktif itu 57% pemuda kita. Nah, saya ikutlah berperan, tapi tidak bisa diserahkan kepada saya saja. Dan teman-teman mendengarkan, menganggap angin lalu saja. Padahal di dunia gemerlapan kita lihat beredarnya itu narkoba. Padahal kita lihat di keluarga kita sendiri tidak dievaluasi uang yang beredar yang diberikan kepada anak. Tidak melihat perkembangan prestasinya anak, merosot atau membaik, kesehatannya anak. Oleh sebab itu saya bawa edukasi pencegahan narkoba dalam rangka efektif melindungi diri dan keluarga. Jadi kalau sudah melindungi diri dan keluarga, maka kita terselamat dari pencegahan narkoba sebagai upaya krusial ya, yang harus dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga, masyarakat, lingkungan, secara umum maupun di sekolahan, di tempat kerja. Jadi waktu saya dinas militer dulu, itu tanpa kita ketahui, tahu-tahu masuk kesatuan, propos lengkap, orang kesehatan lengkap, diambil urin maupun darah. Nah, ini adalah untuk bisa membentengi supaya prajurit TNI tidak terkena narkoba. Dan kalau yang terkena narkoba ini akan langsung dalam pembinaan maupun langsung dalam undip ya. Itulah kita melaksanakan pendekatan proaktif melalui edukasi komunikasi. Jadi supaya kita dapat mencegah, melindungi diri dan keluarga, kita laksanakan komunikasi. Bagaimana perkembangannya sekolah anak, tegur sapa di rumah, kita pulang kerja, dilihat anaknya di mana, anaknya apakah di kamar, apakah di ruang tamu, apa yang dilaksanakan. Anak mau pergi kemana, temannya anak siapa. Ini perlu agar efektif melindungi diri serta keluarga. Jadi di dalam pencegahan daripada melindungi diri dan keluarga terhadap narkoba ini ada peran utama ya, keluarga. Karena ini adalah benteng. Kalau saya saja menyampaikan di media sosial, tapi kita masing-masing tidak membentengi diri maupun keluarga, ya sama saja kita tidak ikut mencegah. Mana kita menikmati di dunia gemerlap, membeli berapa ini, 800.000, oh, kita pun on lah ya. Ini maksud saya supaya kita mencegah, sehingga
kita dapat melindungi diri dan keluarga. Jadi perlunya komunikasi terbuka ya, komunikasi terbuka. Yang selanjutnya yaitu tentang perlunya salah satunya adalah bukan salah satu ya, moral atau akhlak ya. Jadi itu tentang agama manapun mengajarkan tentang adab, tentang moral, tentang etika, tentang nilai-nilai agama, bahwa merusaki diri itu tidak baik menurut agama. Sehingga karakter yang kita tempuh tadi sudah melalui rambu-rambu. Jadi perlunya pendidikan agama dan akhlak ya. Jangan nanti anak kita turun dengan mobil, tutup pintu mobil pakai kaki. Nah ini kita tidak ajarkan, tapi di dalam agama diajar. Bagaimana mau makan, bagaimana masuk ke rumah, bagaimana bertemu, bersalaman. Selanjutnya, supaya kita bisa membentengi diri, ya kita ciptakanlah kasih sayang. Kalau kita merasakan sakit, ya jangan biarkan orang lain merasakan sakit. Nah inilah yang dimaksud dengan pengawasan bijaksana. Kalau sudah kita bijaksana, berarti kita sudah melalui edukasi diri. Edukasi sejak dininya itu kalau kita lihat, waktu kita masih kecil sampai besar. Bukan kita mengawasinya sesudah umur dia 15 sampai 24 tahun saja. Tapi bagaimana ada umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kalau itu yang pertama tadi disebut dengan peran utama keluarga, kalau yang kedua ini adalah pencegahan diri sendiri. Individu, kalau tadi keluarga ini individu. Agar bisa membentengi. Apa yang dimaksud itu yaitu edukasi diri ya, masing-masing orang, bahwa efek daripada narkoba itu di samping kesehatan juga keuangan. Bisa lepas itu BPKB, surat tanah. Kenapa? Karena digunakan uang itu tidak normal ya, sehingga dampak buruk daripada penggunaan narkoba ini dari lingkungan keluarga dulu, tempat kerja dulu, lingkungan dulu lah. Sehingga ini mengancam. Walaupun pemerintah sudah membuatkan hukumnya sangat berat ya. Bahkan ada yang dieksekusi hukuman mati. Nah ini supaya kita dapat membentengi diri. Jangan diantara kita mendengar, tertangkap 12 kilo narkoba, adanya pik 1, pik 2, sekian ton. Wah ini bahaya. Selanjutnya agar kita bisa membentengi, saya tidak lepas-lepasnya dengan lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan inilah sangat dominan. Selanjutnya kita harus bisa menciptakan kesehatan. Kalau kita sudah sehat, mungkin karena kesibukan kita membuat seni, mungkin kesibukan kita berolahraga, mungkin kesibukan kita yang kegiatan positif, ya kayak saya masih untuk memberikan media sosial ini sebagai perjuangan hidup saya ke umur 66 tahun. Yang akhirnya disebut dengan kegiatan positif bagi saya. Timbang saya buang waktu yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Yang ketiga yaitu pencegahan lingkungan. Jadi kalau tadi keluarga, yang pertama, kedua individu, ini yang ketiga lingkungannya. Yang individu ini ditekankan kepada akhlak, yaitu peran agama. Nah, pencegahan lingkungan ini juga dominan untuk bisa membentengi diri dari adanya pengawasan lingkungan. Jadi kalau pengawasan lingkungan kita menyalurkan ke RT, RW, bahwa tiap malam ada gangguan anak-anak main biliar, tiap malam ada gangguan anak-anak musik, terlalu over bunyinya,
Hingga keluhan-keluhan ini menyampaikan untuk terciptanya lingkungan itu sebagai tempat tinggal yang layak, bukan tempat tinggal yang sesuka hatinya. Jika jam 12 malam masih berteriak sana sini, sehingga mengganggu mereka yang beristirahat. Nah, ini faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu mengenali daripada perubahan-perubahan perilaku. Jadi kalau anaknya penurunan prestasi, anak ini sangat pemuring pendiam, tidak seperti dulu ceria, ini kita sudah melihat tahap awal daripada lingkungan tadi. Yang keempat, tindakan khusus daerah modern. Jadi daerah modern ini memang banyak kita nikmatin ya. Tadinya di mobil gitu ya, sampai 30 juta itu beli power, beli sound, beli segalanya. Sekarang dengan hanya 4 juta saja sudah nikmat. Ini karena perkembangan teknologi, kita tidak bisa lari, tapi waspada. Kita bisa terbentengi daripada narkoba. Perkembangan modern ini harus kita atur sehingga kita terselamat. Selanjutnya yang bisa kita terselamat yaitu ketatnya atau aturan yang sudah kita buat, baik di rumah, di tempat kerja, di kita punya kelompok paguyuban atau di RT, di RW, kita ciptakan suasana tersebut sehingga kita tidak termasuk korban modernisasi. Jadi korban modernisasi ini sulit ini ya. Dulu ada India yang membawa ke Indonesia itu bercelana itu nampak pusar. Nah, ini juga teknologi modernisasi, banyaklah yang pakai kemodern-modern padahal itu adalah aurat ya. Waktu kita sangat terbatas, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.